Iya, waalaikumsalam Bu Nasri. Bagaimana Bu Nasri? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik di pagi hari ini saya insya Allah sehat dan baik. Ya, alhamdulillah Bu Nasri ya. Semoga kita sama-sama sehat selalu. Gitu juga dengan saya juga, Ibu Nasri juga. Semoga selalu sehat. Ini loh Bu, apakah Ibu ada waktu sebentar? Saya ingin curhat sama Ibu. Ada masalah yang ingin saya sampaikan ke Ibu, yang saya ingin mencari solusinya sama Ibu. Alhamdulillah untuk sekarang memang nggak ada kegiatan lain, memang waktu saya senggan. Nggak apa-apa, boleh Bu. Kira-kira kita bisa berbagi Bu Nasri. Kira-kira apa yang ingin Ibu Nasri ceritakan? Gini loh Bu, akhir-akhir ini saya kan merasa resah karena saya mendapat laporan dari guru-guru, katanya di jam mereka mengajar, murid sering keluar. Kebetulan mereka ngajarnya di jam terakhir, gitu loh Bu. Iya, berarti masalahnya Ibu Nasri ini masalah Ibu wali kelas ya, gitu ya. Iya Bu. Jadi Ibu mengutarakan bahwa di jam terakhir Ibu mendapatkan siswa di luar. Itu ibu sendiri yang mendapatkannya atau memang ada aduan atau bagaimana Bu? Kebetulan bukan saya cuma sebagai wali kelasnya saja. Jadi dari guru lain, mungkin guru yang masuk di jam terakhir. Jadi mereka guru tersebut menyampaikan ke saya, ini anak ibu di jam pelajaran saya keluar dia, gitu Bu. Ya. Jadi keluarnya itu di jam terakhir dilapor sama ibu ya, dimana Bu kelas ibu banyak yang keluar ya, seperti itu. Iya Bu. Saya sebagai wali kelasnya kan merasa agak ini dikit juga karena kenapa siswa itu keluar, ada masalah apa sama masalah sama murid apa sama gurunya, itu Bu. Coba bisa Ibu Nasri ceritakan lebih lanjut, misalnya ini apa masalah yang terjadi, memang masalah anak keluar, hubungan ibu dengan anak-anak, atau memang masalah detailnya, atau memang masalah karena guru-guru keluar tidak memberi, masalah dengan gurunya bahwa Ibu Nasri sebagai wali kelas tidak menangani muridnya, atau memang harus terjun Ibu Nasri sendiri yang harus menyelesaikannya. Masalahnya itu seperti apa? Artinya anak-anak memang keluar seperti itu ya Bu Nasri. Anak-anak memang keluar. Terus masalah yang terjadi di sini karena anak-anaknya keluar, ibu nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan anak-anak keluar, atau ibu
masalah dengan gurunya. Jadi yang inti yang ingin ibu tanyakan itu seperti apa? Artinya jalan untuk menyelesaikannya atau apa? Gini loh Bu, setelah saya amati, kenapa murid itu di luar? Setelah saya wawancara dengan murid, saya panggil murid, kenapa kamu di jam ini kamu berada di luar? Jadi murid tersebut menjawab, enggak Bu, kami capek Bu, kami kepanasan, bosan kami Bu, makanya kami keluar mencari angin Bu, gitu. Jadi saya pikir mungkin guru tersebut metode dalam mengajarnya itu metode kayak mana itu, sehingga murid tidak betah di dalam. Kalau menurut Ibu Tira itu saya agak bingung. Pas saya panggil siswanya bilang gurunya. Gitu Bu. Jadi situasinya seperti itu. Jadi masalahnya sekarang Bu Nasri sudah menyelesaikannya ya sendiri dengan menanyakan langsung ke siswanya dan menanyakan juga kepada gurunya. Apa setiap pelajaran Bu seperti itu? Misalnya apa dari laporan tersebut semua pelajaran atau ibu sendiri punya ada nggak misalnya ketika jam pelajaran ibu keluar siswanya bosan atau ada nggak? Saya rasa tidak semua pelajaran Bu. Cuman yang siswa saya bilang pada pelajaran IPA. Kebetulan kalau di pelajaran saya, alhamdulillah aman-aman saja. Saya melihat di waktu saya masuk, anak nggak ada yang keluar. Makanya saya juga bingung, di mana nih permasalahannya? Sama anak apa sama gurunya? Itu Bu. Jadi ketika tidak semua, ibu sudah menegur atau berarti yang guru menyalahkan murid ya, murid menyalahkan si guru. Berarti itu ibu udah menyelesaikannya, sudah menanganinya langsung. Ketika saya tanyakan tadi, ibu bilang dia misalnya tidak semua pelajaran seperti itu. Kira-kira dari pelajaran ibu sendiri apa yang ibu lakukan supaya tidak anak-anak di luar? Kalau saya pribadi bukan karena saya melihat kita ngajarnya di jam terakhir. Jadi pasti siswa sudah fokusnya tidak 100% lagi. Karena kenapa? Karena kan mereka sudah lapar juga, bosan juga karena situasi mungkin karena udah jam, karena kalau kami kan kalau hari Senin sama hari Selasa pulangnya kan jam 1.10. Nah, mungkin karena itu kalau dalam mengajar saya menggunakan permainan, semacam permainan. Misalnya saya main tebak-tebakan sama siswanya. Dari siapa nanti yang salah, misalnya kan dalam permainan tebakan itu ada siswa yang salah menyebutnya. Jadi saya beri hukumannya sejenis misalkan saya suruh baca ayat pendek gitu. Jadi semangat mereka semakin seru, tidak terasa waktunya berjalan sampai jam pulang gitu. Mereka enggak sempat untuk keluar karena asik dengan permainan yang saya buat tadi. Saya rasa kayak gitu Bu. Makanya saya juga kenapa di jam ibu ini siswa keluar itu Bu. Oh ya seperti itu. Berarti bermasalah juga ya dari solusi dari apa yang ibu lakukan dengan masalah yang ibu sampaikan tadi, masalah yang ibu hadapi mungkin di sekolah ibu
kira-kira bermasalah ya hal yang seperti itu ya, karena di luar, apalagi di luar ya Bu ya. Kalau ibu sendiri lihat masalah yang ibu hadapi kalau kita skalakan 1 sampai 10, kira-kira anak belajar di luar itu seperti itu, kira-kira skalanya berapa kalau 1 sampai 10 kalau masalah itu yang mungkin ibu stres ya, stres atau dalam menghadapinya bagaimana kepikiran maksudnya ya. Kalau dalam ibu sendiri mengambilnya itu masalah besarnya masalah ini dalam skala 1 sampai 10 di angka berapa? Karena gini Bu, saya ngukurnya. Kalau seorang guru yang fokus dalam mengajar, mereka pasti bisa siswanya tidak keluar, bisa sanggup mengontrol. Tetapi ini saya rasa muridnya keluar. Berarti kan kalau saya ukur itu di bawah 50 di bawah 5, Bu. Kalau menurut saya bisa jadi 4, Bu. Karena siswanya di luar. Berarti dia tidak fokus, Bu. Gitu. 4 lah, Bu. Gitu. Dia tidak fokus pada pembelajarannya. Kenapa murid bisa keluar? Kan maunya kalau dia fokus, kenapa ini murid ada di luar? Pasti dia pantau dia. Apa yang saya buat salah? Ini enggak, karena dia bukannya menyelesaikan masalah sendiri, dia melapor ke saya. Padahal kan seharusnya dia, kenapa ini siswa di luar di saat pelajaran saya? Berarti ini Bu serius juga ya masalahnya kan. Kalau ibu berspekulasi itu nilainya di bawah 5, 4 lah, itu memang sebenarnya itu tergolong ke dalam hal serius sih, hal yang memang harus dicegah kan, harus kita cari solusi supaya jalannya terbaik. Tapi dari yang ibu utarakan tadi memang masuk sih kalau menurut saya, karena kalau ibu bilang tadi ibu beri, maksudnya ibu sebagai ibu wali kelas di jam terakhir juga ada kena pelajaran ibu memberikan sesuatu yang menarik mereka sehingga mereka tidak keluar seperti itu ya. Ada lain yang memang misalnya selain kalau itu pengalaman dari ibu sendiri ya, ada nggak yang lain misalnya trik yang lain yang sudah ibu coba misalnya, ada misalnya ibu memberikannya atau mentransfer pengalaman yang ibu rasakan itu kepada kawan-kawan lain? Iya, ya Bu. Kan saya ambil dari permasalahan tersebut, sehingga saya ambil waktu sedikit, saya panggil guru itu, kita berbincang-bincang. Gini saya bilang, bukan, kenapa di jam Ibu siswa keluar, sedangkan di saat pelajaran saya kan tidak ada yang keluar. Atau gini aja Bu, saya ajak Ibu itu, gimana kalau Ibu menggunakan metode seperti metode yang saya gunakan. Saya di saat jam terakhir, saya menggunakan metode tebak-tebakan. Nah, dengan tebak-tebakan itu siswanya lalai dia sendiri dengan permainan yang kita buat itu, Bu. Gitu saya ajak sama Ibu itu. Iya Bu, berarti kalau trik yang Ibu lakukan setelah di jam pelajaran Ibu sendiri tadi, selain hal-hal yang sebenarnya maksud saya tadi kan Bu, dengan masalah yang Ibu hadapi sekarang, Ibu di jam Ibu tidak terjadi hal seperti itu, ya kan? Kenapa tidak bisa terjadi? Karena Ibu memberi sesuatu yang berbeda sehingga anak-anak itu tidak bosan. Itu kalau saya sendiri itu sangat bagus Bu, sangat inspirasi juga, bisa diambil oleh
orang lain, bisa diambil oleh rekan-rekan guru yang lain untuk pelajaran yang kita, cuma tidak sama kan, tidak sama kita semua pemikiran. Dan kadang ada yang cara yang seperti ini bisa diterapkan, bahkan mungkin ujung-ujungnya yang kita sayangkan adalah anak-anak didik kita, ya kan Bu? Jadi dari hal tersebut ada nggak Ibu sampaikan itu ke guru tersebut? Ibu panggil guru tersebut, Ibu ceritakan, Ibu berbagi pengalaman. Dan bagaimana juga tanggapan rekan Ibu sendiri? Iya, ada Bu. Seperti saya bilang tadi, saya panggil dan mereka bilang, ya saya coba dulu. Saya akan mencoba seperti yang Ibu bilang. Berarti mereka masih dalam proses mau mencoba, Bu. Sesudah saya sampaikan saya menggunakan metode begini, tidak ada siswa yang keluar, berarti coba Ibu terapkan. Mudah-mudahan berhasil juga seperti saya. Itu, Bu. Dari hal tersebut berarti Ibu udah mencoba menyelesaikannya yang pertama ya, menyelesaikannya dengan guru tersebut, dengan rekan Ibu sendiri, cuma berjalan atau enggaknya nanti ke depan ya bagaimana ya. Kalau dengan murid Ibu bagaimana? Misalnya kalau marah enggak mereka, biasanya kalau anak-anak yang kita panggil hal tersebut mereka akan menyalahkan gurunya, pasti, walaupun pada dasarnya dia yang salah, ya kan, dia yang salah pada dasarnya. Cuma kalau ada nggak ibu tenangin, bukan tenangin ini, Ibu panggil dengan mengutarakan atau dengan seperti ini, seperti restitusi yang pernah kita lakukan. Restitusi, ada nggak Ibu melakukan restitusi tersebut dan hasil dari restitusi itu bagaimana? Iya Bu, kan kebetulan pada hari itu saya juga sebagai wali kelas, juga sebagai guru piket. Jadi pas waktu kejadian itu saya lihat ada anak-anak di luar. Lalu saya panggillah anak tersebut. Saya tanya, "Nak, ini jam pelajaran apa ini, Nak?" Dia bilang, "Ini pelajaran IPA, Bu. Jadi kalau ada guru di dalam." "Ada, Bu," dia bilang. "Jadi kalau ada guru, kenapa anak-anak keluar?" Nah, jadi anak itu bilang, "Bu, saya bosan, Bu, di dalam. Karena ibu itu asik suruh buat latihan aja." Itu. Jadi daripada saya ribut di dalam, saya buat masalah di dalam, saya keluar aja, Bu. Makanya saya bilang ke anak itu, bagaimana dengan perjanjian kelas kalian yang sudah kita buat kemarin? Apakah di saat kita belajar kalian di luar, itu melanggar nggak dengan perjanjian kelas kita? Melanggar, Bu. Kenapa melanggar? Karena saya keluar kelas, Bu, tidak menaati peraturan. Nah, berarti kamu sudah melanggar, saya bilang kayak gitu, bukan? Nah, berarti bagaimana caranya kamu menyelesaikan masalah kamu supaya kamu tidak melanggar peraturan yang telah kita sepakati kemarin? Saya tidak keluar lagi, Bu. Saya duduk di kelas, jangan di luar di saat jam pelajaran. Nah, berarti kamu sudah bertanggung jawab dengan kesalahan yang tadi kamu perbuat. Kesalahan waktu kamu di jam pelajaran kamu di luar.
Tapi kamu sekarang sudah bisa menyelesaikannya. Itu dengan kamu tidak lagi keluar kelas. Ya Bu Nasri, mungkin saya rasa sangat menarik sekali ya, misalnya di sini Bu Nasri sendiri sudah menyelesaikan kasus yang pertama. Mau bagaimanapun dengan siswa kita kan kita harus kita selesaikan juga, misalnya dia melakukan hal seperti itu, dia juga tetap melanggar walaupun dengan alasan apapun. Saya sendiri rasa Ibu Nasri sudah bagus itu, sudah menjalankannya, sudah membuat memanggil siswa itu, apalagi yang Ibu Nasri selesaikan dengan segitiga restitusi itu yang memang membuat anak memang dia akan berpikir lagi ya apa yang akan dia kerjakan. Mungkin insya Allah mudah-mudahan kita juga meminta kepada anak tersebut supaya anak tersebut juga bisa baik atau tidak mengulang lagi, dengan harapan juga ibunya atau gurunya tersebut juga memberikan hal-hal yang baru seperti itu ya Bu Nasri. Oh iya Bu, ya mudah-mudahan bukan saya bisa membantu menyelesaikan masalah guru yang tadi, dan juga mudah-mudahan saya bisa menggali, memberi pengetahuan juga kepada anak didik saya, karena saya juga sebagai wali kelas harus berperan aktif juga untuk memecahkan masalah guru itu, masalah anak yang keluar tadi. Mudah-mudahan saya juga bisa memberi semangat atau motivasi kepada guru-guru itu, kepada guru-guru yang tadi saya jelaskan, dan juga mudah-mudahan murid-murid saya juga bisa membuka hatinya, bisa menerima walaupun di jam terakhir. Memang semuanya Bu ya, memang semuanya kalau di jam terakhir bukan hanya muridnya saja, tetapi jujur guru sendiri juga merasa sangat kewalahan Bu, karena mungkin apalagi jamnya dari jam pertama masuk sampai jam terakhir. Nah cuman ya kayak kita bilang tadi Bu, biarpun guru juga merasa gerah, tapi bagaimana seorang guru, tanggung jawab seorang guru. Nah itu tadi Bu, kalau misalnya seorang guru itu bertanggung jawab, pasti dia mencari jalan bagaimana muridnya tidak bosan. Nah itu Bu. Berarti iya Bu, bagus sekali Bu. Dari di sini berarti Ibu sudah sedikitnya dari masalah yang Ibu hadapi ini, Ibu sendiri sudah dapat pencerahan. Kalau saya lihat di sini, Ibu sendiri sudah dari masalah yang Ibu hadapi, Ibu sendiri sudah bisa mengambil misalnya tindakan dari masalah yang Ibu hadapi itu, walaupun ke depannya kita nggak tahu ya Bu ya bagaimana siswa kita atau guru atau masalah yang ini akan berhasil berjalan dengan baik. Kira-kira dari solusi atau dari ide apa yang Ibu Nasri yang sudah Ibu lakukan, kira-kira tingkat keberhasilannya itu seperti bagaimana? Ibu memanggil siswa, melakukan dengan melakukan pemanggilan secara restitusi, mendekati guru, menyelesaikannya dengan memberi apa tadi,
Ibu Nasri bilang, dengan memberi gambaran atau pengalaman-pengalaman yang Ibu alami kepada rekan Ibu sendiri itu, bahwa saya Bu seperti ini loh Bu, saya kalau jam terakhir saya beri materi yang menarik siswa, nggak buat siswa itu membosankan. Saya lakukan ice breaking, saya misalnya yang bisa membuat siswa itu bisa tidak bosan ya, tidak bosan ya, tidak ngantuk. Berarti itu kira-kira setelah Ibu yang tahap pertama yang sudah Ibu lakukan itu, kira-kira walaupun ke depan Ibu akan melihat, kira-kira Ibu lihatnya akan berhasil di angka berapa misalnya kalau Ibu lihat? Semoga saja apa Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke, karena gini Bu, walaupun ke depannya saya belum bisa melihat karena belum terjadi Bu ya. Ini saya ambil nilai dari saya dulu Bu. Karena kan itu metode yang saya pakai Bu kan. Kalau menurut saya kan saya lihat waktu saya memakai metode itu, insya Allah bisa, kalau saya sendiri Bu ya, 90% lah. Tapi ini kan karena masih kita lihat, belum kita lihat ya Bu ya. Karena kenapa saya bilang 90%? Karena saya lihat nggak ada murid yang di luar. Mereka malah mereka bilang, Bu, besok kita buat lagi Bu ya, permainan seperti kemarin. Menunggu mereka, belum waktunya masuk udah, oh itu ibu, kita buat permainan lagi. Gitu. Makanya saya bilang mencapai 80% itulah. Mereka menjadi kesenangan, hal yang paling menyenangkan dalam mereka belajar. Kenapa saya bilang hal yang paling menyenangkan? Karena menunggu momen-momen seperti itu, menunggu kan. Makanya saya bilang insya Allah sampai 80% lah Bu. Ini saya lihat dari pengalaman pribadi saya. Jadi ya Bu, berarti ini mungkin kita berharap ya Bu, berharap apa yang Ibu lakukan berhasil Bu ya, akan berhasil. Semoga tidak ada masalah lagi. Dan dari saya sendiri juga, Bu Nasri mengutarakan kepada saya juga mungkin bisa jadi pengalaman Bu ya, pengalaman untuk saya bisa dengan yang Ibu terapkan ini udah terbalik ini ceritanya. Dari Ibu menanyakan ke saya, jadi saya juga bisa menanyakan langsung ke Ibu apa hasilnya, mungkin bisa jadi pengalaman juga saya. Jadi dari sini kira-kira apa yang kita bicara ini akan bermanfaat Bu ya. Akan bermanfaat. Semoga Ibu Nasri sudah mengerti kan hasil dari semua percakapan kita hari ini. Maksudnya dari masalah yang Ibu hadapi, kemudian cara Ibu menyelesaikannya. Dari sini kira-kira apa kesimpulan Ibu Nasri ambil apa dari percakapan kita hari ini kira-kira? Oke, baik Bu Tira. Mungkin saya gali dulu dari permasalahan tadi, siswa yang keluar karena mereka keluar karena mungkin tidak betah di dalam karena jam terakhir. Tapi kami bisa menyelesaikan yaitu dengan cara saya berbincang-bincang sama gurunya juga, sama siswanya juga, sehingga berujung kepada siswanya mulai terpanggil. Bisa masalah siswa tadi di luar, insya Allah bisa kita
ngajak siswa untuk tidak keluar lagi dengan cara seperti tadi Bu, saya mengajak guru untuk bagaimana dia menggunakan metode seperti membuat sebuah permainan, main tebak-tebakan. Dengan pembelajaran yang demikian saya rasa sudah berhasil Bu. Jadi dapat saya ambil kesimpulan, kalau misalnya kita ngajarnya kena di jam-jam terakhir, kita jangan terlalu fokus dengan suruh membuat mereka latihan, membuat catatan, akan tetapi sekali-kali kita juga harus membaca keadaan mereka. Kita harus membuat sebuah permainan, tapi permainan dalam artian permainan proses belajar mengajar Bu. Saya rasa begitu Bu, yang dapat saya ambil kesimpulan. Ya sangat bagus ya percakapan kita ini. Ini Ibu Nasri yang hubungi saya juga merasakan manfaat yang sangat besar. Terima kasih juga sudah percakapan panjang lebar yang telah lakukan tadi. Ibu Nasri sudah berbagi pengalaman juga. Ya Bu, saya juga berterima kasih. Saya yang lebih berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya, juga memberi pencerahan juga buat saya. Dalam kita berbincang-bincang ini sangat banyak hal-hal positifnya Bu yang dapat saya ambil. Saya sangat juga berterima kasih kepada Ibu. Banyak yang saya dapatkan dari berbincang-bincang kita hari ini, sehingga saya bisa menyelesaikan masalahnya Bu. Ya, terima kasih Bu Tira. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nasri. Bagaimana hari ini? Sehat? Lagi sibuk nggak Bu Nasri? Waalaikumsalam Bu Tira. Alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, sehat juga. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu. Ban. Yang dona, apa yang saya ya Bu Nasri. Saya kalau emang Ibu Nasri kalau memang Bu Nasri ada waktu senggan, saya ingin curhat lah, ingin berbagi pengalaman, hal yang membuat saya pusing ya selama beberapa hari ini, yang mengganggu pikiran saya seperti itu Bu Nasri kan, karena ini mungkin saya anggap ini masalah masalah yang memang serius. Saya ini wali kelas lah kan. Jadi setiap wali kelas kan pasti Bu Nasri ya. Mungkin Bu Nasri sendiri ada pengalaman kan wali kelas. Bagaimana cara hal siswa aja, misalnya hal siswa, keadaan siswa yang kecil saja bisa saja dapat laporan, apalagi hal besar, ya kan Bu Nasri? Iya Bu Tira. Apa nih yang mau Ibu ngomongin?
saya dalam beberapa hari ini bukan masalah, walau kalau dibilang bukan masalah besar, tapi ini mengganggu saya kan. Ada siswa saya mengadu, walau pada dasarnya dia tidak mengadu. Saya cuma saya lihat dari sikapnya tidak sekolah. Ketika saya tanya langsung, kenapa kamu udah malas segala macam ke sekolah, saya Bu setiap hari ini tidak masuk karena ada ibu itu yang ngajar. Seperti itu kan. Kenapa kamu seperti itu? Saya padahal kesalahan saya itu tidak parah kali Bu. Walaupun ada yang lain, padahal kenapa ibu tuh selalu marah sama saya? Saya kemarin terlambat, langsung saya disuruh berlari-lari, disuruh lari ke lapangan seperti itu. Kemudian besoknya dan saya tidak melakukan tidak mengerjakan apa yang disuruh, bukan tidak melakukan sebenarnya Bu, tapi saya keluar waktu sebentar. Jadi ibu itu langsung menghukum saya. Langsung dia mencaci saya langsung dia saya juga tersinggung. Seperti itulah aduan anak tersebut sehingga dia sudah benci. Jadi masalahnya kalau dia adu ke saya, kalau saya ke wali kelasnya, dia adu ke saya, guru tersebut adalah senior. Misalnya dia orang yang lebih besar dari saya di sekolah, lebih tua juga kan. Saya juga merasa nggak enak hati, misalnya langsung Bu, Ibu kenapa buat si ini, pasti saya juga merasa nggak enak hati, langsung menanya kira-kira Ibu ada pengalaman atau apa Bu ya, pengalaman ada, mungkin Bu Nasri sendiri ada pengalaman ya, bagaimana menanggapi hal tersebut, bagaimana dekat dengan guru tersebut, dengan guru yang mungkin lebih senior dari kita. Oh ya, oke, baik. Ini Ibu mau ngomong tentang masalah siswa yang sering keluar ya Bu ya, yang sering tidak masuk sekolah. Ya Bu Tira ya. Bukan siswa itu bukan jadi masalahnya sebenarnya. Walaupun pertama saya lihat anak itu kenapa hari ini dia sering nggak sekolah. Setelah saya gali, ternyata anak itu bermasalah dengan salah satu guru yang hari ini, dan saya juga melihat bahwa dia tidak masuk pada hari ini selalu karena dia udah benci sama guru tersebut. Itu masalahnya. Jadi cara saya bagaimana saya mengembalikan anak tersebut menjadi anak yang memang walaupun memang secara ini dia agak kurang ya sedikitnya, bukan kurang, tapi saya suka karena dia itu walaupun ini tetap rajin, cuma salahnya karena mungkin guru tersebut langsung ya menghukum, langsung tanpa bertanya dulu, langsung menghukum, membuat dia merasa bersalah, membuat dia merasa bersalah terus menerus, seperti itu. Oke Bu Tira, Bu Tira, kita punya waktu pendek nih Bu Tira ya. Ibu ingin mendapatkan apa dari percakapan kita? Saya utarakan tadi bahwa kita Ibu Nasri sendiri bisa kadang ada pengalaman Bu Nasri dalam menangani masalah yang seperti saya hadapi. Misalnya Ibu Nasri pernah menghadapi situasi tersebut. Kira-kira apa langkah yang Ibu Nasri lakukan dengan anak tersebut atau dengan guru? Mungkin lebih masalahnya ke guru tersebut ya, bagaimana mengembalikan situasi anak itu bisa rajin lagi. Kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan supaya murid Ibu tidak tidak sering sekolah. Kalau menurut Ibu Tira itu gimana?
eh yang Ibu bilang tadi, saya maunya ke anak itu udah saya dekati, Ibu. Sudah saya dekati anak tersebut, sudah saya, kenapa kamu, walaupun sebenarnya ini ya masalahnya juga dengan guru tersebut. Dan saya juga ya agak merasa gimana ya dengan guru tersebut, tidak merasa karena dia lebih senior dari saya, lebih tua. Memang tua, lebih tua dari saya memang kan. Nggak enak bilang, Bu, jangan sepertilah ke anak saya. Kan nggak enak juga seperti itu kan. Makanya kira-kira bisa Ibu bisa dibagikan pengalaman itu bagaimana? Oke, baik Bu Tira. Susah Bu ya, karena gini, itu gurunya lebih senior daripada Ibu ya. Tapi kan menurut saya pribadi bukan, memang walaupun guru itu lebih senior daripada kita, kadang ada juga itulah yang namanya manusia. Kita pasti mempunyai kekurangan dan kelemahan. Kalau saya dan boleh saya berbincang sama Ibu juga. Kalau pengalaman saya bukan saya dekati dulu Ibu itu. Saya mendekati dan saya bilang, kan tidak baik kalau kita langsung kita memberi hukuman, langsung kita memarah-marahi sebelum kita mempelajari tindak lanjut. Maunya kita tanya dulu, kenapa ini sering tidak masuk. Jangan langsung mengambil tindakan. Nah, kita wawancara dulu, kita tanya apa permasalahannya. Mungkin siswa tersebut ada masalah dia. Kan kita tidak tahu apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi kalau menurut saya, kita ajak guru itu, kita suruh panggil siswanya, kita suruh tanya dulu apa permasalahan, kenapa dia sampai tidak masuk. Kan kita belum tahu apa permasalahannya. Nah, setelah kita panggil, kita tanyakan, setelah kita mengetahui apa permasalahannya, baru kita dapat mengambil satu tindakan. Tapi kalau kita tidak bertanya langsung kita berbuat, kan kita sebagai guru, gimana nilai kita sebagai guru? Nah, kan? Polisi aja ada, kenapa ini? Pasti dia mencari kasusnya dulu, baru dia menangkap. Itu juga dengan kita guru. Bagaimana kita langsung memberi tindakan tanpa mengetahui permasalahannya dulu. Nah, jadi saya rasa bukan coba ibu dekati ibu itu dengan cara ibu bilang tolong cari tahu dulu apa permasalahannya. Insya Allah bisa diselesaikan. Ya Bu, sebenarnya saya membuka percakapan dengan guru tersebut juga nggak langsung juga, misalnya Bu, tolong saya takut juga karena kan saya sendiri udah paham bagaimana karakter sifatnya kan, karena nggak semua orang juga menerima teguran dan tidak semua juga orang akan langsung membenarkan, apalagi bawahannya, oh ibu salah, itu nggak semua orang akan terima. Jadi dari yang saya lakukan itu memang mendekati seperti yang Ibu Nasri katakan ya, mendekatinya, kemudian saya ajak basa-basi ya dulu, dekat, pokoknya saya ajak dekat-dekat, tapi tidak langsung saya bilang misalnya, Bu tolong panggil, nggak langsung saya bilang saya juga bukan pergi intinya, nggak langsung saya bela anak saya itu, nggak langsung ke dia. Saya bilang, dia tidak sekolah, entah seperti itu, dia apa yang dia kenapa dia tidak sekolah. Saya langsung pancing-pancing sehingga ibu itu terbawa dengan masalah yang saya sampaikan, sehingga dia karena saya tetap dia dengan gagasannya, misalnya dengan gagasan dia itu, terus saya bilang lagi, Bu, dia kan kemarin ada saya panggil, katanya seperti ini, seperti itu kan, seperti dia telat waktu itu karena pada hari yang sama adiknya itu dibawa, dia harus mengantar adiknya ke sekolah karena orang tuanya berhalangan. Jadi ketika dia antar adiknya ke sekolah, dia waktu balik lagi ke sekolahnya udah terlambat.
Jadi saya cerita itu ya dengan guru tersebut. Kemudian ketika hal masalah yang terjadi, dia udah nggak fokus lagi, Bu. Bukan dia nggak suka dengan ibu, saya bilang seperti itu. Dia nggak fokus lagi karena sudah ibu hukum. Maka dia katanya dia juga nggak benci. Saya nggak bilang dia benci ke ibu tersebut, enggak. Saya bilang kayak gini, dia juga merasa bersalah dengan ibu, sehingga karena masalah yang dihadapi dia nggak konsen lagi, nggak fokus lagi. Seperti itu nasi. Makanya saya coba juga dekat-dekat seperti itu. Cuma ke depannya ya Bu, kita harap semoga dia itu bisa dengan langkah yang saya lakukan ini, semoga masalah dengan siswa tersebut dan yang terjadi di sekolah kan saya tidak masalah tidak ada tidak membesarkan masalah ini, padahal cuma gara-gara hal tersebut efeknya juga kepada siswa saya, kepada murid saya, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira dari pengamatan Ibu tentang guru ini, menurut Ibu gimana sih? Apakah sesudah Ibu dekati tadi, apakah Ibu itu ada menjalankannya atau gimana? Gimana hasilnya setelah Ibu Ibu dekati guru tersebut? Gimana hasilnya menurut Ibu? Dia mungkin kan waktu yang saya lihat tidak terlalu menggebu-gebu lagi. Saya tanya akan setiap dia keluar kelas, saya tanya lah, Bu, gimana si Fulan? Bagaimana tindakan dia? Apa dia udah bandel? Apa dia masih membandel, masih apa, tidak mengerjakan? Dia bilang enggak. Dari situ saya lihat reaksinya mungkin dari ibu tersebut, karena mungkin dari awalnya saya suruh panggil siswa tersebut, saya suruh baik-baik ya, semua guru saya lakukan seperti itu juga kan, mungkin siswa juga akan mundur juga kan. Nah, kemudian siswa itu juga waktu di kelas dia akan nurut juga sedikit, walaupun mungkin dalam hatinya saya bilang coba kamu pendam dalam hati, kalau kita baik orang juga akan baik, saya bilang sama siswa tersebut. Jadi ibu itu juga saya lihat agak mereda sedikit, cuma ke depannya nggak tahu bagaimana lagi ya. Untuk saat ini sudah aman, walaupun maksudnya amannya dalam kategori saya juga nggak tahu lihat siswanya bagaimana, dan ibunya ada saya bilang tadi, saya tanyakan sekali setelah keluar, bagaimana si Fulan, baik enggak? Oh, baik, berarti ada peningkatan lah, untuk hasilnya ada peningkatan, Bu. Seperti itu. Oke, Bu. Oke, Bu. Kalau dari hasil yang Ibu selesaikan tadi, kira-kira Ibu dapat mengukurnya seberapa persen, Bu? Seberapa apakah kalau Ibu kasih nilai berapa itu? Dari keberhasilannya ya? Iya. Dari keberhasilannya ya kira-kira mungkin dari situ saya juga nggak pastinya ke depan bagaimana. Maksudnya ini udah meningkat dari 50 menuju ke atas lah, dari menuju ke atas kan. Ya mungkin udah tingkat 60 lah, walaupun selanjutnya walaupun turun lagi kayak nggak tahu. Yang pasti dari usaha yang saya lakukan bisa seperti itu. Ya, baik, Bu. Berarti apa yang kita bincang-bincang hari ini sudah tercover, Bu ya, sudah bisa. Baik, Bu. Berarti terima kasih juga buat Bu Tira. Enggak, Bu, saya yang mengucapkan terima kasih sebenarnya saya ini, Bu. Saya yang banyak karena mengganggu Ibu Nasri, dan padahal mungkin Ibu ada mengerjakan waktu lain atau mengerjakan hal lain, jadi di sini saya minta waktunya, tersita waktunya untuk saya yang harus lebih ya, mungkin
dari pengalaman yang Ibu bagikan, saya bisalah saya ambil pelajarannya dan mungkin itu bisa saya terapkan ke depannya. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Bu ya, dan supaya kita bisa mengajak guru-guru kita, anak-anak didik kita menjadi yang sejahtera Bu ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Ya, terima kasih juga Bu ya.